Sebenarnya sudah banyak yang membongkar tentang nasab Alawi tidak sesambung kepada Rasulullah, alias kaum Alawi itu bukan cucunya Nabi. Akan tetapi masih banyak pula yang mendukung kaum Alawi, bukan cuma masyarakat biasa. Dari golongan kiai pun masih ada yang mendukung. Nah, ini sangat disayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Polemik tentang nasab Alawi sampai saat ini masih menjadikan pro dan kontra. Sebenarnya sudah banyak yang membongkar tentang nasab Alawi tersebut, yang mana nasab Alawi tidak sesambung kepada Rasulullah, alias kaum Alawi itu bukan cucunya Nabi. Akan tetapi masih banyak pula yang mendukung kaum Alawi, bukan cuma masyarakat biasa. Dari golongan kiai pun masih ada yang mendukung. Nah, ini sangat disayangkan. Karena apa? Karena sekarang kan informasi itu sudah sangat mudah didapatkan. Jadi apakah beliau-beliau itu tidak ngerti tentang informasi, ataukah memang taklek buta? Nah, pada kali ini saya kembali akan menampilkan tentang situs web dari Timur Tengah yang membongkar tentang nasab Alawi, yang nasab dari Alawi tersebut sesungguhnya tidak tersambung pada Rasulullah. Dan situs atau web tersebut bernama Tanzih Al-Nasab Al-Alawi min Al-Dukola. Mari kita bersama-sama simak videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebuah situs berbahasa Arab yang bernama Tanzih Al-Nasab Al-Alawi min Al-Dukolak memposting beberapa keluarga yang mencantolkan nasabnya kepada Alawi atau keturunan Sayyidina Ali dan Fatimah binti Rasulullah. Di antara keluarga yang dianggap sebagai pencantol nasab adalah keluarga Alawi atau Ba'alawi. Dalam postingannya yang berjudul "Membersihkan Nasab Alawi dari Kebernasaban Ba'alawi dan Membatalkan Klaim Mereka Atas Nasab Alawi", situs tersebut menjelaskan beberapa sebab kenapa klaim kebernasaban Ba'alawi sebagai keturunan Alawi adalah tidak sah. Di antaranya karena dalam kitab-kitab nasab terdahulu dan terkhusus kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah tidak menyebutkan keturunan Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Selain itu, dalam catatan sejarah yang dimiliki oleh keluarga Al-Kabiji Al-Huasiniyah Al-Najafiyah yang merupakan keturunan dari Ali bin Ahmad Al-Muhajir, menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah dari Baghdad ke Undunus pada tahun 313 Hijriah. Akan tetapi dalam catatan warisan sejarah keluarga Ba'alawi menyatakan bahwa Ahmad bin Isa bersama putranya yang bernama Ubaidillah berhijrah dari Bashrah ke Hadramaut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tulisan dari situs web Tanzih Al-Nasab Al-Alawi min Al-Dukolak berikut ini, yang sudah kami alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia untuk lebih mudah dipahami. Membersihkan nasab Alawi dari kebernasaban Ba'alawi dan membatalkan klaim mereka atas nasab Alawi. Keluarga Ba'alawi disebut juga Bani Alawi dan Alu-Alawi. Mereka tinggal di Yaman. Mereka bernasabkan kepada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Al-Syadi.
Al-Fahru Al-Razi mengatakan dalam kitabnya Al-Syajarah Al-Mubarakah, bahwa Ahmad bin Isa mempunyai 3 orang putra, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Beliau tidak mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ubaidillah. Demikian pula, tidak ada satupun ulama nasab lainnya yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak yang berketurunan atau anak yang tidak berketurunan yang bernama Ubaidillah. Dan diantaranya, An-Nasabah Ibnu Inabah Al-Hasani dalam kitab Umdat Al-Talib, An-Nasabah Al-Syarif Ibnu Al-Toktoki dalam kitab Al-Ashili, dan An-Nasabah Ibnu Muhanna Al-Ubaidili dalam kitab Al-Tazkirah. Oleh karenanya, maka nasab Alawi dari keluarga Ba'alawi adalah tidak sah dan tidak benar. Dalam peninggalan sejarah Irak, yang dikhususkan pada keluarga Al-Kabiji Al-Husainiyah Al-Najafiyah, yang memiliki nasab yang syahih kepada Ali bin Ahmad bin Isa, disebutkan bahwa Ahmad bin Isa pernah berhijrah dari Baghdad ke Undunus pada tahun 313 Hijriah. Dari kitab Ansab Al-Ashainsinyur Al-Arabiyah fin Najfi Al-Ashraf, karya Najiwada Al-Shurais. Namun warisan keluarga Ba'alawi menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah bersama putranya yang bernama Ubaidillah dari Basrah ke Hadramaut. Perlu diketahui bahwa sumber tertua yang menyebutkan silsilah Ba'alawi adalah Al-Janadi yang meninggal antara tahun 730 Hijriah atau 732 Hijriah dalam kitabnya Suluk fi Tabakat Al-Ulama wal Muluk, di mana dia berkata, di antaranya Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Syadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan Jadid adalah saudara Alawi, mereka adalah putra-putra Ubaidillah menurut warisan keluarga Ba'alawi. Begitu juga kami menemukan adanya perbedaan nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, karena sumber tertua, yaitu kitab Al-Janadi, menyebutkan dia sebagai Abdullah bin Ahmad, dan bukan Ubaidillah. Yang demikian itu adalah hal yang sangat mengejutkan, mengingat ketenaran orang tersebut, yakni Abdullah atau Ubaidillah, yang luar biasa dalam sejarah Yaman pada umumnya, dan sejarah keluarga ini pada khususnya. Peninggalan sejarah Yaman menyebutkan adanya 2 peristiwa keraguan mengenai silsilah keluarga Ba'alawi di masa lalu. Yang pertama pada masa Ahmad bin Isa dan putranya yang disangkakan, yaitu Ubaidillah. Di mana Syaikh Al-Hasawi menyebutkan dalam kitabnya, Tasbih Al-Fuad, sebuah riwayat legendaris, bahwa sebagian masyarakat Yaman meragukan nasab Ahmad bin Isa. Sehingga putranya yang disangkakan, yaitu Ubaidillah, ikut pergi haji bersama banyak penduduk Hadramaut. Lalu dia bertemu dengan sekelompok orang dari Irak dan Basrah. Kemudian mereka bersaksi kepadanya tentang keabsahan nasabnya. Demikianlah seolah-olah dia adalah orang yang masyhur dan terkenal, sehingga seluruh penduduk Irak dan Basrah mengenalnya. Lalu dia bertemu dengan sekelompok mereka, bukan karena perjanjian, sehingga mereka mengenalnya dan menjadi saksi kesahihan nasabnya. Meskipun para ulama nasab yang muktabar tidak mengetahui bahwa Ahmad bin Isa memiliki seorang putra bernama Ubaidillah. Ahmad bin Isa adalah orang biasa, dan dia tidak punya ciri khusus yang membedakan dengan orang-orang Alawi pada khususnya, atau dengan orang-orang pada umumnya, sejauh semua orang Irak dan Basrah mengenalnya secara khusus. Seperti yang disebutkan dalam warisan sejarah Irak, bahwa Ahmad bin Isa telah hijrah dari Baghdad, tempat tinggalnya, ke Undunus, dan bukan dari Basrah ke Hadramaut. Perjalanannya ke Undunus melalui jalur laut mengharuskan kehadirannya di Basrah selama beberapa hari, sebelum menaiki kapal yang membawanya ke Undunus, yang merupakan jangka waktu yang tidak cukup untuk seluruh masyarakat Basrah mengenalnya. Adapun kejadian keraguan-raguan yang kedua, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Mahrimah dalam riwayatnya, Qulaid An-Nahar, di mana beliau berkata, dan ketika Ahmad bin Isa yang telah disebut dan orang-orang yang bersamanya datang ke Hadramaut dan mengklaim garis keturunan yang terhormat sebagai syarif, masyarakat Hadramaut mengakui keutamaan mereka dan tidak mengingkarinya. Kemudian setelah itu mereka ingin ditunjukkan bukti-bukti yang menguatkan apa yang mereka klaim. Pada saat itu, terdapat 300 mufti di Tarim, maka Al-Gamam Al-Muhaddis Ali bin Ahmad bin
Abi Jadid melakukan perjalanan ke Basrah dan meminta pengisbatan nasab mereka kepada hakimnya, dan menyaksikan atas kesaksian hakim tersebut sekitar 100 saksi yang ingin berangkat haji, dan para jemaah haji dari Hadramaut menyaksikan para saksi tersebut. Dan ketika mereka kembali ke Hadramaut dan memberikan kesaksian tentang hal itu, maka orang-orang mengakui garis keturunan yang terhormat dan mengakui kemuliaan dan pengabdian mereka. Dan para ulama dan orang-orang Syalah menyetujui hal itu. Narasi ini menimbulkan beberapa pertanyaan, antara lain, jika Ubaidillah bin Ahmad bin Isa benar-benar telah membuktikan nasabnya ketika dalam perjalanannya ke Mekah, seperti yang kami sebutkan di atas, lalu bagaimana mungkin keraguan kembali merasuki silsilah nasab keluarga ini? Artinya, apa yang diriwayatkan oleh keluarga Ba'alawi dalam warisannya, bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa telah membuktikan keabsahan silsilah nasabnya dalam perjalanannya ke Mekah, adalah klaim yang jauh dari kebenaran. Karena kita menemukan bahwa setelah berpuluh-puluh tahun, keluarga yang sama terpaksa untuk membuktikan kembali silsilah nasabnya lagi, dan di hadapan orang yang sama, komunitas tempat mereka tinggal. Adapun klaim pengisbatan nasab Ba'alawi oleh Hakim Basrah adalah klaim yang tidak runtut. Karena bagaimana mungkin Hakim Basrah bisa mengetahui silsilah nasab mereka, padahal keluarga Ahmad bin Isa yang masih tinggal di Irak dan Syam tidak mengetahui bahwa ada putra Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah maupun Abdullah, seperti dijelaskan pada riwayat sebelumnya. Telah kami sebutkan bahwa para ulama nasab yang muktabar telah menyebutkan nama putra Ahmad bin Isa, dan tidak ada satupun yang bernama Ubaidillah di antara mereka. Narasi tersebut juga menyebutkan bahwa banyak orang yang menolak pembenaran nasab yang dilakukan oleh putra yang diduga tadi, yaitu Ubaidillah, kepada Hakim Basrah, dan mungkin alasan yang kami sebutkan dapat menjelaskan alasannya. Adapun 100 orang yang ikut berangkat menunaikan ibadah haji, maka dalam narasi tersebut tidak disebutkan bahwa mereka bersaksi tentang keabsahan nasab, melainkan mereka bersaksi tentang hakim yang mensyahihkan nasab tersebut, maka itu merupakan salah satu kesaksian bagi hakim. Dan seperti yang telah kami sebutkan, bahwa kesaksian hakim itu tidak ada nilainya. Kesaksian tersebut patut digugat, karena dalam narasi tersebut tidak menyebutkan nama hakim atau pada zaman apa dia hidup, sehingga kita tidak mengetahui apapun tentang dia atau kehandalannya. Narasi tersebut menunjukkan adanya keraguan sejarah mengenai silsilah nasab Ba'alawi dari masyarakat Hadramaut, dan tidak disebutkan apapun yang bermanfaat bagi pensyahihan nasab tersebut. Klaim terkini mengenai silsilah nasab Al-Husaini bagi Ba'alawi sudah ada sejak abad ke-8 Hijriah, karena kami tidak menemukan penulis terpercaya yang menyebutkan dugaan nasab Al-Husaini mereka sebelum abad ini. Ini merupakan klaim yang sangat terlambat, jika kita mengetahui bahwa Ahmad bin Isa, di mana mereka, yaitu Ba'alawi, bernasab kepadanya, hidup pada abad ke-4 Hijriah. Hal ini disertai dengan keraguan sejarah mengenai nasab ini sejak awal klaim kebernasaban mereka hingga saat ini. Demikian videonya sudah kita saksikan bersama-sama. Memang saya sering menampilkan video-video yang memberitakan tentang membongkar nasab dari Ba'alawi. Bukan saya ini sentimen kepada Ba'alawi, akan tetapi maksud saya agar panjenengan itu semuanya bisa ngerti bahwasanya Ba'alawi itu sesungguhnya nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah, dan panjenengan jangan taklid buta. Nah, di Indonesia ini kalau toh tidak ada Ba'alawi atau Habib, itu juga lebih bagus. Rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.